Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya Nur Ahmad Abadi. Yang udah semingguan lebih nih saya nggak bikin podcast. Dan akhirnya hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, yang bakal ngasih share atau pengalaman dan tips-tipsnya nih kalau mau jadi seorang penari gitu atau dancer. Nah, kali ini bintang tamu kita adalah Mas Billy. Halo. Mas Billy. Billy Monster Billy Ga. Monster Ga. Nah, ini bingung nih. Kadang-kadang aku tuh di kontakku namanya itu bukan Billy, Jadi Leli. Ya, karena aku itu soalnya itu kontak lama dulu kenalnya sama Billy kan. Ininya Leli kan. Nama grupnya ya? iya. Nama grupnya tuh Leli Monster Ga. Jadi dulu tuh sering salah panggil kayaknya, nyebutnya halo Bang Leli, Mas Leli. Dulu kan aku nggak tahu kan, ini lebih muda kah atau lebih tua dari aku, jadi manggilnya gitu. Nah, Mas Billy nih, sebenarnya sejak kapan sih senang sama nari ini? Kalau nari, Billy tuh dari kecil. Dari kecil. Dari kecil banget tuh sudah suka nari. Dulu mama tuh kasih tonton. Dulu ada grup namanya Pussycat Dolls. Pussycat Dolls tuh dia Lama banget loh kayaknya belum anu. Pussycat Dolls tuh dia nyanyi tapi sambil dance gitu. Oh, kayak ini ya. Kayak apa biasanya kalau kita nyebutnya? Apa ya? Kayak K-popnya ini. Iya, semacam K-pop tapi versi Amerika. Oh, versi Amerika. Jadi grup-grup. Grup. Nah, jadi Girl band. itu Billy udah langsung tertarik sama modern dance dulu. Jadi sukanya tuh yang luar negeri dance gitu. Oke. Nah, sampai sekarang. Jadi Billy suka Pussycat Dolls tuh dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Nah, itu udah mulai nari-nari. Itu nontonnya di TV atau Di TV dulu kan masih ada DVD tuh. Nah, jadi dulu mama sering setel itu. Oh, punya ini mama beli kasetnya gitu. Jadi kan dengar lagu tuh kalau lagi masak, dapur. Nah, jadi Billy nonton gitu. Sampai akhirnya Pussycat Dolls tuh bubar. Pas Billy bubar karena grupnya kelas 6 kelas 5 Billy dia bubar. Billy langsung sebentar Billy, sorry ini nggak rekam ya. cek Bang lagi kan? tes cek biasanya sih nyala, ini kok nggak nyala ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Kerekam kok insya Allah. Terus? Nah, jadi langsung Billy pindah ke Lady Gaga. Oh iya, Lady Gaga. Nah, Lady Gaga juga sampai sekarang. Lady Gaga juga nari-nari, nyanyi sambil nari. Nah, jadi Billy nari tuh gara-gara idol gitu. Oh gitu, jadi udah mulai dari kecil sampai ke ini ya. Jadi kecil tuh masih nari-nari di rumah aja. Ya. Terus mulai berani mungkin show pernah nggak di zaman kecil? Enggak. Belum pernah ya? Enggak pernah. Terus mulai ngumpulin grup Leli ini sejak? Pas masih, jadi dulu Billy SMP kelas 3 nih. Iya. Billy sudah ngajar SMP. Oh, udah ngajar. Itu Billy masih SMP kelas 3 di SMP 3. Nah, tapi Billy udah ngajar di SMP 4. Oh gitu. Jadi dari ini ya udah ngajar, itu pun belum sebenarnya guru-gurunya atau dari sekolah itu tahu kalau Billy bisa ngajar itu dari mana? Dari kakak sepupu Billy. Oh. Nah, jadi dia anggota pramuka. Nah, jadi Billy suruh ngajar. Ngajar nari di situ. Ngajar nari di pramukanya dia. Pas Billy ngajar, juara 1. Nah, jadi gurunya itu belum tahu kalau Billy yang ngajar. Nah, habis itu ada lomba lagi, 2 kali juara 1. Nah, baru gurunya ketemu Billy. Oh gitu. Jadi itu pertama kali Billy udah mulai dikenal sama pihak-pihak sekolah untuk jadi guru ekstrakurikuler gitu ya. Jadi dulu tuh bercanda aja sih, maksudnya kayak cuma ngajar biasa. Sekalinya juara 1, 2 kali juara 1 langsung dipanggil sama guru. Keren memang. Terus dari di situ mulai ini ya, bentuk Lelinya itu dari ini murid-murid yang dari situ atau teman sekolah? Dari situ. Ada beberapa yang dari situ gitu. Jadi full dari SMP 4 yang Billy ngajarin pertama kali. Oh, itu langsung diangkat jadi Leli Monster Ga yang pertama ya. Jadi mungkin itu formasi awal. Jadi kan Billy ngajar dia 3 tahun. Jadi dia tahu Billy gimana. Pas Billy lulus, Billy langsung bentuk Leli Monster Ga. Oh, Billy lulus di tahun
2017. Dan itu udah mulai ini belum? Ada momen ini nggak? Kan awal pasti kita punya bahwa orang yang baru pertama kali untuk ngedance itu pasti ada masa ininya lah, masa profesionalnya untuk dibayar. Itu Billy mulai ngerasain pertama kali manggung dibayar tuh kapan? Billy waktu itu ada acara di Borneo Bay. Borneo Bay? Itu baru launch gitu kan Borneo Bay-nya. Itu tahun 2017 2017. Nah itu Billy itu pertama kali dibayar. Itu Billy nari berempat aja dulu. Berempat aja pertama kali dibayar, dibagi-bagi Bang. Iya. Langsung makan-makan di mana gitu ya? Tapi di rumah makannya. Oh. Jadi beli makan baru makan di rumah. Mulai saat itu mulai berpikir nggak, ini kalau diterusin benar-benar bisa jadi ini gitu ya? Iya. Bisa jadi pemasukan atau apa ya, profesi ya? Kan Billy juga sebenarnya nggak nyangka kalau bakal Billy jadi penari yang profesional gitu, bakal jadi punya grup Lely Monserga ini. Maksudnya Billy buat Lely Monserga cuma karena waktu itu diundang sekali di acara anniversary-nya Atap Jerami di Gedung Kesenian. Nah jadi dia itu yang diundang SMP 4, tapi Billy harus ikut nari juga sama SMP 4 itu. Nah jadi Tapi yang turun anak-anaknya Billy nggak? Iya. Yang itu juga yang turun? Iya. Jadi nama grup SMP 4 itu namanya Reguleli kalau di Pramuka. Nah jadi dia namanya Reguleli dicampur nama Billy Monserga, jadi Lely Monserga. Oh gitu. Nah jadi dah nampil nih Lely Monserga. Habis itu baru kakak undang di acara. Di acara ini ya, dia untuk Balikpapan kalau nggak salah itu 2017 di Iwok. di Iwok, betul. Nah, dan itu mulai sudah kita Banyak ini ya, banyak panggilan untuk ngisi. karena Ya. Billy expose terus kan tarian-tarian Billy. Ini sekarang udah pakai manajer atau masih Billy sendiri yang ngurusin? Masih Billy sendiri yang ngurusin. Jadi kalau ada yang mau ngontek butuh talent untuk nari, bisa kontaknya langsung ke nomornya Billy ya. Iya. Nomornya Billy di sini ya, nanti kita cantumin. Boleh nggak sih? Iya. Boleh ya, nanti kita tulis di sini nomornya Billy. Yes. Oke. Terus ini nggak pernah ini nggak Bil? Kan kalau kita nari ada di beberapa, kalau Billy kan ini kan tradisional ya. Bener. Beberapa penari itu kan takut tuh, biasanya kalau penari tradisional ada yang sampai kalau apa ya, mengkreasikan tarian terus sampai ada yang di sidang adat gitu-gitu. Billy pernah nggak sih kepikiran sampai takut kayak gitu? Pernah sering. Kalau misalnya lomba tuh apalagi kan jarang tuh yang kontemporer. Dan pasti kan pesertanya tuh penari daerah tuh. Jadi takutnya mereka yang paham, Billy yang nggak paham, Billy takut salah tuh sering banget. Sering banget Billy. Cuman ada tips-tipsnya nggak supaya itu aman untuk kita yang membuat karya. berkreasi? Kalau Billy biasa tanya-tanya ke senior. Oh, tanya ke senior ya. Billy paling sering tuh sering tanya ke Adit dari Jali-Jali, Bu Ketut, Bu Ketut, Dewi Ranti, terus Kak Andin dari Serumpun 5. Nah itu Billy sering tanya-tanya tuh sama Hai Opan dari Atap Jerami. Jadi Billy harus banyak tuh kenal sama senior. Jadi Billy nggak gagu, Billy nggak takut untuk berkarya. Jadi Billy harus tahu bagaimana cara pembagian tradisional sama kontemporernya. Supaya tidak ada yang tersinggung juga ya waktu pas nari. Betul banget, karena sangat sensitif kalau tradisional tuh. Bener. Terus apa ya, aku minum dulu deh. Tipsnya nih buat Billy, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang mungkin di sekolahnya nggak ada ekstrakurikuler tari nih, terus anak-anak ini nih pengen belajar nari. Nah bagusnya tuh di kemana gitu? Apakah harus ngikutin yang grup tari di luar, sanggar tari di luar, atau gimana ya? Kalau misalnya untuk masih sekolahan, lebih baik ke ikut ekstrakurikuler sekolah. Misal kalau nggak ada di sekolahnya, kan nggak semua sekolah ada kan biasanya. Iya benar sih, kalau misalnya memang ya mau nggak mau harus ikut di luar. Kalau misalnya ikut di sekolah kan enak tuh, banyak dapat prestasi. Kalau misalnya lomba-lomba kan sering bawa nama sekolah, Benar. bukan umum. Kalau memang nggak ada di sekolah ya mau nggak mau ya harus ikut di luar, di umum gitu. Apalagi kan kalau yang sekolah tuh, misalnya kayak di Serumpun 5 tuh sering kan anak sekolah. Nah sama Sanggar Seni Dewi Rati itu anak sekolah banyak di situ. Terus kan biasanya mereka sanggar itu kan biasa kayak mereka sistemnya kayak les gitu kan. Ya.
terus mereka sampai jadi seorang penari gitu yang profesional juga, yang dibayar juga, itu levelnya biasanya dari mana? Apakah diajak dari sanggarnya itu biasanya atau gimana? Iya, biasa kan Dikasih kesempatan? tergantung sanggarnya juga kan. Oh, tergantung ya, beda-beda soalnya ya pasti ini ya. Biasa kalau kayak gitu pengalaman Billy sih lomba. Oh, dari Pasti lomba. ikutkan lomba. Mm-mm. Kan kalau namanya cari pengalaman tuh harus lomba dulu. Benar-benar. Gak mungkin langsung ambil. Mm-mm. Kalau lomba, jadi kita tahu kapasitasnya anak-anak ini gimana. Dan kalau lomba kan pasti menang atau kalah, gak apa-apa. Iya. Ya kan sedangkan kalau nampil atau diundang ya harus bagus. Ya kan, jadi kalau misalnya untuk mencari jati diri, untuk profesionalitas dalam menari itu mending harus ikut lomba dulu kan. Benar, supaya jam terbangnya ada. Terus kalau Billy sendiri biasa pernah nggak dari Lely Masterga ini ngambil dari muridnya Billy sendiri yang mungkin di ekstrakurikuler, yang Billy mungkin lihat, oh anak ini potensial nih, aku tarik deh gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Iya, pernah Juga ya, biarpun dari sekolah yang lain. Padahal kan Billy bibitnya pure SMP 4. SMP 4. Tapi kan sekarang Billy ngajar di SMK 4 juga. Nah itu Billy ambil lah bibit-bibit, mungkin 1 atau 2 orang yang bisa ngimbangin ke Lely Monserga. Dan kayak gitu dia tetap latihan di tempat yang ini juga, di sekolah itu juga. Iya, latihan di sekolah beda, latihan sama Billy beda. Oh gitu, jadi udah mulai ini, udah biarpun orangnya sama, kita mulai pisahin ya. Iya. Mana yang jadi kita ajak profesional, mana yang dia masih pengen ngembangin diri di latihan itu ya. Betul. Mantap. Tapi kalau Billy, kalau dari keluarga sendiri support gak sih? Support banget. Support banget ya. Dari kecil berarti memang waktu pas 2017 ya lulus ya. Itu orang tua nggak nyuruh kerja gitu, atau kamu lanjut kuliah deh? Sebenarnya kalau kuliah tuh Billy yang mau. Billy yang mau. Kalau orang tua mending gak usah kuliah, langsung kerja aja. Oh, langsung kerja aja kan. Nah jadi Billy mau nari aja dulu. Tapi orang tua setuju aja? Setuju. Jadi Billy disupport banget kak. Dulu tuh Billy diantar ke rumah Ketut untuk belajar nari tuh mama yang antar. Jadi pokoknya support banget karena memang dari kecil kan Billy sudah suka nari. Dan mama yang tahu proses Billy bisa suka belajar nari itu gimana. Jadi support semua. Tetangga itu semua support. Pasti kan Billy latihan di rumah tuh ribut, dan tuh tetangga tuh sudah support. Jadi memang Billy dikelilingi orang-orang yang support Billy. Itu sih, kalau kita mau berkembang kita harus bener-bener itu alhamdulillah banget. Itu dari nilai plus kita mau berkembang tuh punya lingkungan yang baik, yang supporting tuh bagus. Jadi Billy nggak takut. Iya betul. Ya kan, nggak tertekan. Jadi nggak ada hambatan untuk mau nambah lagi. Luar biasa. Terus itu kan dari segi orang tua ya. Kalau orang tua pasti support. Kalau dari ini Billy, jadi sekarang mau kuliah atau mau nerusin dulu nih kalau ini? Rencananya sih Billy mau kuliah. Tapi dengan hasil nari nih atau gimana? Billy pengennya tuh Lely Monserga tuh berdiri tegak dulu. Ini kan anak-anak masih belum bisa tanpa Billy. Jadi harus Billy semua. Tapi ada ini nggak sih, ada rencana nggak sih mau dibikin kayak dance company gitu, jadi mungkin didaftarkan ke ini jadi CV atau PT gitu? Ya pengennya kayak gitu sih kan, tapi masih pelan-pelan dulu. Maksud Billy perlahan-lahan dulu. Billy masih buat karya dulu, masih Billy harus tunjukkan seberapa besar sih Lely itu gitu. Maksudnya bukan seberapa besar sih, maksudnya patut nggak diperhitungkan Lely Monserga ini. Tapi secara pasar Billy ngeliat nggak kalau sebenarnya dance klub dance kayak gini tuh sebenarnya banyak nggak sih jobnya kalau di ini, secara Billy mungkin lihat pasarnya gitu? Kalau alhamdulillah sih Billy banyak kak. Kalau Billy juga sering lihat sanggar-sanggar lain tuh kan banyak tuh jobnya juga. Oh banyak jobnya. Sebenarnya jobnya tuh kita udah sama rata sih kak. Maksudnya mungkin sanggar-sanggar yang besar tuh diundang perusahaan-perusahaan. Untuk pas ini ya mungkin family gathering atau opening gitu, sama grand opening, soft opening gitu. Nah kalau Billy tuh lebih ke entertain, ya kan? Jadi Billy mungkin yang sering di mall-mall atau yang acara kayak kakak buat tuh sering kan. Nah jadi Billy lebih pasar Billy tuh di situ, karena tarian Billy kan masih terlalu modern.
Jadi yang terima tuh pasti kan anak muda. Oh iya benar-benar. Ya kan? Yang Jadi, paling tertarik sama yang pasar unik-uniknya. Billy itu anak muda. Jadi alhamdulillah tuh Sanggar Tari di Balikpapan ini udah pasarnya tuh udah masing-masing tuh terbagi Ada. rata gitu loh. Jadi nggak perlu takut nanti tak ambil ini tak ambil ini. Jadi semua udah masing-masing dilihat, oh ini sanggar ini udah sering diundang sama ini, sanggar ini sudah sering diundang sama perusahaan ini. Jadi udah pasti berputar-putar gitu loh. Dan itu aja pasti. Dan Billy mau tetap strike begini terus, pakai dengan unique value-nya Lely yang ini ya apa pasti tradisional tapi kontemporer, atau mau suatu saat mau ada pure Ya, tradisional. pengen banget Billy itu karena kan Billy juga pengen berkembang tuh, pengen coba-coba hal baru. Billy aja belum pernah tuh nari diiringin musik live. Oh ya. Billy masih pakai MP3. Nah Billy tuh pengen ada musik sendiri. Nah itu Billy pengen banget kayak Jadi gitu. memang mau dibentuk agensinya gitu ya. Tapi kan masih perlahan kan Kak. Billy kan juga kalau ada job Billy juga harus kasih ke anak-anak. Jadi uang kasnya Lely juga masih sedikit untuk beli-beli peralatan kayak gitu. Jadi harus perlahan-perlahan sih Kak. Masih kan Billy juga baru 2 tahun nih. 3 tahun. Ya, dari Masih 2007 panjang. iya benar. Masih Iya. panjang maksudnya. Tapi nggak apa-apa sih selama itu mungkin bisa buat survive dulu lah, yang penting lah ya kan Lely-nya bisa tetap dapat job, kondisi teman-teman anggota Lely juga masih bisa tercukupi dengan job-jobnya itu, ya no problem, kita jalan aja. Walaupun suatu saat kita pasti memimpikan untuk jadi lebih besar kan. Nah, kalau Lely sudah berdiri tegak, nah baru mungkin Billy untuk kuliah. Oh jadi bakal nunggu sampai Lely ini dulu ya, bisa dilepas dulu ya. Billy tuh pengennya kuliah di Jogja di ISI. Berarti Lely ditinggal. Iya, makanya Oh, harus berdiri tegak tanpa Billy. terus nanti Billy balik, Lely sudah bukan punya Billy dong. Udah pokoknya Billy tetap kontrol, pokoknya harus tetap komunikasi sama anak-anak. Pokoknya harus tetap Billy. Ya kan nanti siapa tahu kan, oh udah 5 tahun Billy balik, lo kamu siapa, kamu lo nggak pernah kontribusi, nanti digituin padahal kamu yang bikin. Tapi ada sih kayak yang grup-grup kayak gitu. Jadi leadernya udah kayak pergi kemana gitu, yang ngebentuk Ya. foundernya dilupakan. Oh sedih banget ya. Tapi insya Allah Lely nggak kayak gitu anggotanya. Anggotanya ini ya kayak udah ada kekeluargaan dekat gitu ya. Iya, karena anggota Lely ya itu aja orangnya. Billy nggak pernah kayak ada yang keluar, ada yang masuk nggak, jarang. Jadi mungkin ada anggota intinya Lely yang mungkin udah sendiri yang awal bentuk itu, yang paling mungkin dipercaya sama Billy. Jadi ya Lely itu kan bergenerasi gitu kan Kak. Jadi ya Billy udah tahu tempat-tempatnya mereka di mana untuk perform. Luar biasa. Jadi aman ya, suatu saat tenang lah kalau orang-orang yang ngatur Lely selama Billy pergi ke Jogja bisa dipercayakan sama mungkin berapa orang yang pertama satu formasi pertama tuh. Kalau formasi pertama itu 8 orang, berarti 8 orang itu bakal megang Lely mungkin setelah Billy. Tapi mereka kan juga ini baru lulus kan. Baru lulus sekolah. Oh di angkatan, berarti waktu pas Billy bikin itu mereka masih SMP kelas 3 berarti. Oh iya benar-benar kan ini ya yang pas lomba ini ya. Jadi ya nanti lihatlah generasi yang bawah yang pegang atau generasi yang tua ini yang pegang, Billy nggak tahu. Tapi pokoknya Billy harus poles terus sampai betul-betul siap tiap anggotanya gitu. Sebenarnya sudah Billy udah ada Billy pegang 1 atau 2 orang, tapi kan yang mungkin punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Tapi kan Billy nggak tahu kan kalau misalnya dia ini kan dia baru lulus nih, entah dia kuliah, dia nggak fokus nari lagi, Billy kan nggak bisa. Iya takutnya sih kayak gitu, karena orang biasanya kan oh ini aktif banget karena dia belum kuliah, karena dia belum ada kerjaan. Begitu dia kuliah hambur. Iya, Billy takutnya begitu. Baru kan ini corona nih. Iya. Udah nggak ada job lagi kan. Jadi udah memang jarang ketemu
mereka udah jarang dipoles juga, udah jarang latihan juga. Nah jadi ya gitu, Billy sempat buat latihan virtual gitu, tapi ya cuma sekali 2 kali kan. Badannya sudah pasti kembali seperti semula lagi karena nggak pernah gerak, jadi kaku lagi gitu ya. takutnya sih gitu. Berarti bener-bener selama corona ini juga karena jobnya kurang itu ya, jadi gini ya, jarang ngumpul, jarang ini ya. Tapi ada nggak mungkin orang tuanya yang salah satu anggotanya Billy, mungkin orang tuanya yang terlalu takut kalau diajak ngumpul gitu? Enggak. Kemarin kan selama corona ini kan juga kemarin kan sempat bulan puasa, pernah nggak buka puasa barengnya sama anggota gitu? Pernah sekali. Corona, buka puasa sama Leli. Dan alhamdulillah banyak yang datang. join. Dan itu ya pasti dia dibolehin sama orang tuanya. Billy nggak pernah sih Kak, selama Billy nari sama anggota Billy itu dapat keluhan dari orang tua. Karena orang tuanya juga pasti udah kenal Billy, udah tahu Billy gimana orangnya. Karena memang Billy ngajar mereka tuh dari awal gitu loh. Kalau tentang coronanya, orang tuanya nggak ada yang jangan keluar lah, masih musim corona. Itu kan masih awal-awal kan yang kemarin. Apalagi anggota Billy ini anak kampung baru ya. Mungkin orang kampung baru ini masih nggak peduli kan sama corona. Oh jadi aman-aman aja kalau orang tuanya masih itu. Mungkin ya tetap harus pakai masker atau sanitizer kan. Jadi ya aman aja sih sampai sekarang. Mantap. Ya. Wah, luar biasa banget nih Billy. Makasih banget nih udah ngasih sharing nih perjalanannya Billy nih dari awal sampai sekarang. Ya mungkin sekarang masih vakum karena corona ini, tapi suatu saat harapannya ini kan udah mulai dibuka nih. Harapannya mulai banyak event-event lagi dan Billy udah mulai bisa munculkan sih 2021 nih baru dibuka event. Baru mulai event. Berarti Billy belum baca berita yang terbaru yang Kapolri cabut bikin maklumat itu. Belum. Itu kayaknya sih ini udah mulai boleh bikin event lagi. Semoga lah. Cuma dengan tetap protokol Covid sih. Tapi aneh kalau nari pakai masker ya. Anu poso. Bengek. Ya kan? Ya. Bener-bener. Tapi ya mudah-mudahan segera kembali jadi bisa berkreasi lagi untuk Leli Mosterga. Oke, makasih banyak Mas Billy ya. Nggak boleh salaman jadi kita begini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat kalau mungkin pengen gabung sama Leli Mosterga itu sampai umur berapa sih batasannya kalau Leli? Kalau batasan mungkin nggak ada kayaknya. Oh, jadi siapapun yang pengen belajar atau pengen gabung sama Leli Mosterga bisa langsung aja nanti hubungin. Sekali lagi nih aku taruh lagi di atas. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.